Bonek mania kaget. Kabar Aji Santoso akan kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lebih baik lagi, Persebaya siap berbenah bersama pelatih baru Eduardo Perez. Kenapa dengan bonek? Evaluasi musim ini dukungan bonek di GBT menurun. Tur pramusim, Azrul Ananda bocorkan agenda Persebaya saat di Australia. Aji Santoso kembali ke Surabaya, ajang pembuktian. Aji Santoso is back, legenda Persebaya Surabaya itu akan kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk menjalani anniversary game kontra Green Force pada 28 Juni 2025. Aji kembali ke kota pahlawan bukan untuk menukangi Bruno Moreira dan kolega, tapi menjadi rival saat Persebaya menjamu Persela Lamongan di pertandingan rutin pramusim bertepatan hari jadi kota Surabaya ke-732 pada 31 Mei 2025. Fakta ini tentu saja disambut antusias sebagian besar bonek lewat media sosial. Mereka tak sabar menyaksikan tim kesayangan Green Force yang kini ditangani Eduardo Perez Moran. Selain itu, pertandingan itu juga dapat menjadi wadah bagi pemain anyar Persebaya unjuk gigi. Rahmat Irianto, Koko Ari Araya, hingga Risto Mitrevski dapat menjadikan laga itu sebagai ajang pembuktian setelah direkrut manajemen Green Force. Pertandingan anniversary game ini memang layak ditunggu. Bukan saja di pihak Persebaya, tapi juga Persela yang musim depan masih berjuang di Liga 2 Indonesia. Berharap pelatih baru mampu membawa perubahan. Musim 2024-2025, Persebaya Surabaya memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun dengan perubahan skuad dan pelatih baru, ada harapan baru untuk menjadi lebih baik. Eduardo Perez Moran, selaku pelatih baru, diharapkan mampu membenahi kekurangan tim musim ini dan membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi. Musim depan, Persebaya Surabaya tidak hanya akan menghadapi Liga 1 Indonesia, tetapi juga ASEAN Club Championship, sehingga target juara Liga 1 tetap menjadi prioritas utama. Bonek Mania, para pendukung setia Persebaya Surabaya, berharap tim mereka bisa menjadi juara Liga 1 dan membawa pulang trofi yang sangat dinantikan. Dengan skuad yang lebih kuat dan pelatih baru yang berpengalaman, Persebaya Surabaya siap menghadapi musim depan dengan lebih baik lagi dan berjuang untuk mencapai target juara. Musim depan menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia. Kita tunggu saja penampilan Persebaya Surabaya di musim depan dan semoga mereka bisa mencapai target juara dan membuat bonek mania bangga. Kalau dulur bonek semua, yakinkah dengan pelatih baru yang didatangkan manajemen ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Berharap musim depan bonek padati JBT lagi. Musim ini, Persebaya Surabaya terlihat kurang mendapatkan dukungan penuh dari pendukung setianya, bonek mania. Terbukti setiap Persebaya Surabaya bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, pendukung tidak seperti musim lalu yang selalu memenuhi stadion. Banyak sisi yang kosong di tribun Gelora Bung Tomo, membuat suasana stadion tidak seperti musim-musim sebelumnya. Harapannya, musim depan bonek dan bonita kembali lagi memadati Stadion Gelora Bung Tomo seperti musim-musim lalu. Semoga Persebaya Surabaya bisa memberikan prestasi yang diharapkan oleh bonek mania, sehingga dukungan penuh dari pendukung setia bisa kembali seperti semula. Dukungan penuh dari bonek mania sangat penting bagi Persebaya Surabaya untuk meningkatkan semangat dan motivasi tim. Kita tunggu saja penampilan Persebaya Surabaya di musim depan dan semoga mereka bisa membuat bonek mania bangga dengan prestasi yang gemilang. Gimana menurut dulur bonek mengenai evaluasi dukungan ke Persebaya Surabaya musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Agenda Persebaya saat tur pramusim ke Australia. Persebaya Surabaya menyiapkan pramusim di Australia Barat 8-10 Juli mendatang. Dalam keterangannya, CEO Persebaya, Azrul Ananda menyatakan bahwa Persebaya Tour Australia Bonek Tret Tetet 2025 itu sudah direncanakan cukup lama.
Laga persahabatan ini bisa terlaksana berkat sinergi yang baik antara Green Force dengan pemerintah Australia Barat. Persebaya bahkan turut menyertakan 100 bonek dan bonita untuk menonton langsung pertandingan eksebisi ini. Azrul Ananda juga berharap bonek dan bonita bisa menjalani proses pembelajaran budaya, olahraga, dan mempererat hubungan antar warga kedua negara. Lebih spesialnya lagi, Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Askef, dijadwalkan ikut langsung mendampingi selama perjalanan. Sebagai informasi, program yang terjalin antara Persebaya Surabaya dengan Australia Barat pernah berlangsung pada 2018 lalu. Tetapi kala itu hanya melibatkan tim U19 yang masih dipimpin oleh almarhum Bejo Sugiantoro. Namun program selanjutnya harus terhenti karena pandemi COVID-19 hingga akhirnya setelah menunggu sekitar 7 tahun, tur pramusim ini kembali dalam skala yang jauh lebih besar. Eduardo Perez akan kembali orbitkan bibit muda. Sejak kembali ke Liga Indonesia pada 2017, Persebaya dikenal sebagai tim yang mampu mengorbitkan talenta muda. Pelatih-pelatih sebelumnya seperti Alfredo Vera, Jajang Nurjaman, dan Aji Santoso telah sukses dalam hal itu. Namun, di era Paul Munster, fenomena tersebut tampak berkurang. Meskipun Persebaya memiliki divisi Future Lab dan 5 pemain berstatus U23, hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan kesempatan bermain. Dari 5 pemain muda tersebut, hanya Tony Firmansyah dan Mikael Tata yang mendapat menit bermain yang cukup. Memasuki musim baru, manajemen Persebaya berencana untuk mengembalikan semangat mengorbitkan pemain muda. Musim 2025-2026, Persebaya mendapatkan dukungan dari kabinet pelatih yang berpengalaman, termasuk Eduardo Perez dan Shin Sang-gyu. Keduanya memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam menangani tim junior dan senior baik di level nasional maupun klub. Pengalaman Shin Sang-gyu di Timnas Korea Selatan dan berbagai klub di Asia. Musim depan di Liga 1, tim ini tidak hanya menargetkan kesuksesan di kompetisi, tetapi juga membangun masa depan yang cerah bagi talenta-talenta muda mereka. Produktivitas gol Flavio Silva menurun musim ini. Musim ini, lini depan Persebaya Surabaya menjadi sorotan para pendukung setia, bonek mania, dan salah satu pemain yang diragukan kualitasnya adalah Flavio Silva. Flavio Silva diharapkan mampu mencetak banyak gol, namun catatan musim ini menunjukkan bahwa produktivitasnya menurun dengan hanya 9 gol dari 33 pertandingan. Harapannya, dengan diperpanjang kontrak bersama Persebaya, musim depan Flavio Silva mampu membenahi kekurangan di musim ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dibandingkan saat masih membela Persik Kediri, Flavio Silva memang menunjukkan penurunan performa, namun masih ada harapan untuk bangkit dan menjadi pemain kunci di Persebaya. Jika Flavio Silva mampu meningkatkan performanya, maka Persebaya Surabaya bakal memiliki lini depan yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Musim depan menjadi kesempatan bagi Flavio Silva untuk membuktikan dirinya dan menunjukkan bahwa dia masih mampu menjadi pemain top di Persebaya Surabaya. Sebenarnya ada apa dengan Flavio Silva musim ini? Barangkali dulur bonek ada yang tahu, tulis pendapatmu di kolom komentar. 2 opsi pemain, lengkapi slot pemain asing. Persebaya Surabaya masih memiliki 1 slot pemain asing yang belum terisi, dan manajemen masih bingung akan mendatangkan siapa. Dari beberapa rumor yang beredar, masih belum ada kepastian siapa yang akan didatangkan. Namun kami memiliki 2 opsi pemain terbaik yang bisa menjadi pilihan. 2 nama tersebut adalah Musa Sidibe dan Eber Besa. Keduanya menjadi andalan klubnya masing-masing di Liga 1 musim ini dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika salah satu dari opsi ini bisa didatangkan, musim depan bisa diduetkan dengan Francisco Rivera, sehingga lini tengah Persebaya Surabaya dipastikan lebih kreatif untuk menciptakan peluang. Dengan kehadiran salah satu dari 2 pemain ini, Persebaya Surabaya bakal memiliki skuad yang lebih kuat dan siap menghadapi musim depan dengan percaya diri. Musa Sidibe dan Eber Besa memiliki kemampuan yang berbeda, namun keduanya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Persebaya Surabaya. Kita tunggu saja langkah Persebaya Surabaya dalam mencari pemain asing baru
Dan semoga salah satu dari dua opsi ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Gimana menurut dulur semua? Siapakah pilihan kalian? Tulis di kolom komentar.